Gimana? Masih semangat belajarnya hari ini? Siap, masih. Supaya belajar kita lebih semangat, sebelum kita belajar, ikuti apa yang Ibu ucapkan dan gerakan Ibu ya. Perhatikan. Tepuk baca doa. Bila aku baca doa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Wes, bables, setane. Siap? Siap. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk doa. Bila aku Baca doa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Wes, bables, setan. Mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Putri kemana? Terus siapa lagi? Lala. Ada yang tahu Lala kemana? Sakit. Soalnya tadi orang tuanya nelpon ke ibu. Terus siapa lagi? Rifki kemana? Sakit. Berarti yang tidak hadir berapa orang? 3 orang, 4 orang? 4 orang. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sabar dan syukur. Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya minggu yang lalu belajar tentang apa? Anak apa nak? Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Siapa yang masih ingat dalil tentang ikhtiar? Yang lain jangan Ana lagi. Yang lain masih ingat surat apa? Surat apa? Siti Ailah? Al-A'rad ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Alhamdulillah ya masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang sabar dan syukur. Tapi sebelumnya Ibu akan manggil teman kalian 2 orang. Siti Ailah dan Ana untuk ke depan untuk memperagakan contoh perilaku sabar dan syukur. Siti Ailah dan Ana silakan maju ke depan. Terima kasih ya, tepuk tangan. Barusan teman kalian udah mempraktekkan contoh sabar dan syukur. Ailah, walaupun dia tidak dikasih uang untuk pergi ke sekolah, dia tetap berangkat ke sekolah. Dia tidak marah, tidak nangis, tapi dia sabar pergi ke sekolah walaupun tidak bawa uang. Sekarang kita akan belajar tentang sabar dan syukur. Adapun manfaat kita belajar tentang sabar dan syukur. Yang pertama menjadikan hidup ini penuh kesejukan, kedamaian dan bermanfaat. Adapun manfaat syukur, hidup kita hidup penuh keberkahan, terhindar dari penyakit dan meningkatkan keimanan seseorang. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis pengertian, dalil, contoh dan dampak positif ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Yang kedua mengkomunikasikan hasil analisis, contoh penerapan perilaku ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan pengertian, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Kedua, menunjukkan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti siswa dapat menjelaskan pengertian sabar dan syukur dengan
benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang sabar dan syukur dengan tepat. Yang ketiga, siswa menunjukkan contoh-contoh perilaku sabar dan syukur dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan dampak positif perilaku sabar dan syukur dengan. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang sabar dan syukur. Ibu harapkan kalian nanti bisa fokus ketika Ibu menjelaskan materinya. Yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi kelompok dan Ibu akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok yang terdiri dari kelompok merah, kuning, hijau, pink, dan oranye. Nanti kalian akan dikasih pertanyaan, sajikan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Tiap kelompoknya nanti kalian bekerja kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Nanti setelah kalian menyelesaikan tugas kelompoknya, kalian akan bermain turnamen. Seluruh kelompok dan anggotanya maju ke depan sesuai kelompoknya dan berbaris. Nanti kalian mengerjakan turnamen sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan. Nanti yang pertama selesai, acungkan tangan dan tepuk tangan. Ibu udah selesai ya. Yang pertama, berarti yang lain udah selesai. Nanti kalian duduk. Ibu akan memberikan reward. Rewardnya yang pertama dari nilai skor yang tertinggi. Yang kedua dari penampilan yel-yel terbaik. Yang ketiga dari kekompakan kerja kelompok. Yang keempat nanti dikasih rewardnya yang tercepat mengerjakan turnamen. Dan yang terakhir nanti Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang terfavorit. Siap, paham? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang sabar dan syukur. Sekarang sabar. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Sobaro yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Adapun dalil tentang sabar, surat Luqman ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Contoh perilaku sabar. Sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika mendapatkan ujian. Dampak positif perilaku sabar. Mampu mengendalikan diri dari perilaku buruk yang muncul akibat dari ketidaksabaran. Ada yang mau ditanyakan tentang sabar? Ada? Paham? Lanjut. Sekarang syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu sakaro yaskuru sukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri. Secara istilah, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beramar ma'ruf nahi munkar. Dalil tentang perintah bersyukur yaitu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa tahlukuna ifka. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamliku
yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'budu washkurulah ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari sisi Allah. Sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembali. Contoh perilaku syukur. Kita harus bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, Islam, dan sehat. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah saat menerima nikmat ataupun musibah. Dampak positif perilaku syukur. Mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Kalau paham. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Saatnya kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok, Ibu akan memanggil 5 terbaik dari pelajaran sebelumnya. 5 orang terbaik dari pelajaran sebelumnya. Yang pertama, Ana, maju ke depan. Siti Aila, maju ke depan. Fitri, Alpan, ini ketua dari tiap kelompoknya. Anak, kelompok merah. Kelompok 1, Aila, 2, Fitri, Alpan, Amel, kelompok 5, orange. Ya, ingat. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok dengan cara berhitung. Dari 1 sampai 5, setelah 1 sampai 5 kembali lagi. Oke, siap? Nanti yang kebagian 1 berarti gabungnya sama Ana. Kelompok 2 gabungnya sama Aila. Paham? Oke, mulai hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 merah di sini. Yang lain pindah. Kelompok 1 merah di sini. Yang tadi kebagian nomor 1 di sini duduknya. Kelompok 2 kuning di sini. Kelompok 3 Fitri di sini. Hijau. Kelompok 4 di sini. Pink. Kelompok 5 di sini. Duduknya sesuai kelompoknya ya. Oke, siap? Sebelum kerja kelompok, kalian bikin yel-yel yang terdiri dari 5 sampai 4 kata. 3 sampai 4 kata ya, maksimal 4. Misal contohnya, merah hebat berjaya ya. Oke, siap? Nanti sebelum kerja kelompok kalian harus menampilkan hasil yel-yelnya. Oke, siap? 1 menit. Udah? Udah. Sekarang kita lihat yel-yel kelompok merah. Perhatikan yang lain. Yel-yel kelompok merah. 1, 2, berdiri. 1, 2, 3. Merah, cerdas, berkarakter Islami. Sekarang kelompok kuning. Kelompok hijau. Kelompok pink. Hebat kita jaya. Kelompok 5. Sekarang kalian kerja kelompok. Kerjakan tiap kelompoknya. Yang tidak mengerti tanyakan ya. Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Paham pertanyaannya? Ada yang mau ditanyakan?
Pertanyaannya kerjakan ya. Pertanyaannya kerjakan bareng-bareng dengan anggota kelompoknya. Bareng-bareng kerjakan, Dik. Ayo semangat. Udah? Oh ya, kelompok merah. Kelompok merah udah selesai. Kumpulkan. Ayo kelompok yang lain semangat. Oke, waktunya habis. Kumpulkan. Ayo kumpulkan. Waktunya habis. Ya, kumpulkan. Alpan, udah belum? Kumpulkan. Amelia. Mel, udah? Kelompok 5, orange. Kelompok pink. Udah, kelompok pink. Alhamdulillah, semuanya udah selesai ya. Semuanya udah selesai? Sekarang kita akan bermain turnamen. Turnamen ya. Nanti kalian maju ke depan semuanya, berbaris sesuai kelompoknya. Kelompok merah berbaris semuanya, kelompok pink dan selanjutnya berbaris. Nanti ke depannya bawa balpen masing-masing. Ya. Nanti setelah kalian berbaris, kalian kerjakan soal. Barisan yang pertama misalkan. Baca soalnya, langsung jawab di sini, tulis jawabannya. Setelah selesai, yang depan kembali ke belakang. Yang depan maju, ya, sampai pertanyaannya selesai. Nanti kalau yang sudah pertama mengerjakan semuanya, langsung ke ibu. Ibu sudah kelompok oranye. Misal ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Oke, siap. Sekarang semuanya ke depan, bawa balpen masing-masing. Kalian udah berbaris sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang siap? Siap. Nanti hitungan ketiga, kata ibu 3, mulai baru mengerjakan. Ibu hitung mulai dari 1, 2, 3, mulai. Kelompok? Kelompok? Oke, kelompok orange. Kelompok orange duduk. Kelompok kuning duduk. Yang sudah duduk, ayo. Ya. Yang sudah duduk semuanya. Oke, sekarang ibu akan cek masing-masing tiap jawaban. Ibu akan ngasih skor. Tiap nomor dikasih skor 2. Yang salah skornya 0. Perhatikan semuanya. Nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Innallaha ma'as-sabirin. Dalil tersebut menunjukkan perintah bersikap apa? Sabar. Oke. Merah 2. Kuning 2, hijau sabar. Sabar. Nomor 2, selalu mengucapkan alhamdulillah saat menerima nikmat adalah salah satu contoh sikap syukur. Kita lihat jawabannya. Kelompok merah skornya 2. Kelompok kuning 2. Kelompok hijau 2. Kelompok pink 2, kelompok orange 2. Nomor 3, kita cek jawabannya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dalil tersebut menunjukkan perintah untuk apa? Bersikap apa? Berperilaku apa? Syukur. Kap mulia. Kelompok merah. Poinnya 0, kuning 2, hijau, pink 0. Oke.
Oke, kalian bisa melihat skornya? Lanjut, pertanyaan 4. Perhatikan, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri pada kufur nikmat adalah salah satu dampak positif dari sifat apa? Syukur sabar. Sifat syukur. Lanjut, nomor 5. Perhatikan semuanya. Kita lihat skor yang paling tinggi. Siska adalah seorang pelajar yang soleha. Ia lahir dari keluarga sederhana. Teman-teman sekelasnya banyak yang berangkat sekolah naik motor. Namun, Siska tidak menuntut kepada orang tuanya untuk membelikan motor. Karena ia sadar bahwa perekonomian orang tua pas-pasan. Siska menerima keadaan tersebut. Sikap siswa termasuk apa? Sabar. Kelompok merah 0 poinnya. Sabar. Nomor terakhir. Bisa lihat skornya? Lanjut. Memiliki harapan akan masuk surga. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 adalah dampak positif dari sikap sabar. Oke, kita lihat. Kita jumlahkan ya. Skor kelompok merah berapa skornya? 6. Kelompok kuning, berapa skornya? 12. Kelompok hijau, skornya berapa? 4. Kelompok pink, skornya berapa? Kelompok orange, skornya berapa? 8. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang tertinggi skornya dalam turnamen, yaitu kelompok kuning. Maju ke depan, kuning. 1 orang. Lanjut. Sekarang kelompok yang tercepat mengerjakan turnamen, yaitu kelompok orange. Lanjut. Sekarang penilaian dari kelompok yang terkompak. Dari kelompok merah. Sekarang kelompok yang yel-yelnya terbaik. Kelompok pink. 1 lagi. Kelompok yang akan mendapatkan reward yaitu kelompok terfavorit, yaitu kelompok apa? Hijau. Sekarang Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang skornya tertinggi. Kelompok ya ini kelompok yang terkompak, kelompok merah. Kelompok favorit. Oh, kelompok favorit. Ini. Oke, tepuk tangan. Sekarang kembali duduknya ke tempatnya semula. Tadi kita sudah belajar tentang sabar dan syukur. Coba siapa yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah dibahas tadi? Ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Ayla? Kesimpulan dari sikap sabar. Kita harus menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus sabar menghadapi ujian. Kita harus sabar menghadapi semua rintangan kehidupan. Dan kesimpulan dari sikap syukur, kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersyukur masih bisa hidup di dunia ini dengan kelengkapan tubuh yang sangat sehat. Bersyukur ketika rezekinya banyak, jika tidak
kejadian yang tidak diharapkan juga, kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan. Ya, kesimpulan dari materi hari ini tentang sabar dan syukur tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Nanti kerjakan. Di sini ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Kerjakan di kertasnya. Kasih nama dan kelas. Oke, siap? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, yang sudah boleh kumpulkan ke depan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Adapun materi untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang qanaah. Untuk itu kalian di rumah baca-baca di Google ataupun kalau punya buku baca-baca di buku tentang qanaah. Siap? Siap. KM silakan pimpin untuk baca doa. Tempat duduk siap. Sebelum pulang baca doa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.